Kamu sukanya yang mana? Semuanya suka, Mas. Ya, jangan semuanya juga. Uangku tidak cukup kalau beli semuanya, ujar Mas Raffi seraya mencubit pipiku. Saat ini, aku dan suamiku tengah melihat-lihat katalog rumah. Ada beberapa gambar rumah dengan ukuran yang berbeda-beda. Rencananya, Mas Raffi akan membeli rumah minimalis untuk kita tinggali berdua. Senang, tentu saja aku sangat senang. Diperhatikan dan dimanjakan dengan begitu luar biasa. Membuatku menempatkan diri ini sebagai wanita paling beruntung. Si Upik Abu sekarang jadi ratu. Mas, seandainya kalau kita punya 30 rumah, itu pasti akan melelahkan, ya Mas. Kita tidurnya giliran gitu. Satu hari di setiap rumah, ujarku, seraya menopang dagu. Kalau kita punya rumah sebanyak 30, kita akan tua di jalan. Gak ada istirahatnya. Keliling aja terus kayak gangsing. Aku tertawa renyah, seraya kembali melihat-lihat gambar rumah. Kata Mas Raffi, uang tabungannya sudah cukup untuk membeli rumah. Dan dia mau aku yang memilih sesuai seleraku. Untuk wanita kampung sepertiku, rumah sederhana pun sudah sangat bersyukur. Apalagi ditawari rumah dengan ukuran besar, dengan gaya yang mewah. Tentu saja aku jadi bingung sendiri. Sedari tadi hanya bolak-balik tanpa menentukan pilihan. Aku pusing, Mas. Aku bingung, kataku, seraya menjatuhkan kepala di pangkuan Mas Raffi. Menutup wajahku dengan buku katalog. Lah, gimana sih? Malah bobok. Bukannya tunjuk yang kamu mau. Mas Raffi mengambil buku itu lalu menyimpannya. Tangannya mengusap kepalaku yang saat ini tidak memakai hijab. Hanya ada aku dan Mas Raffi serta bibi di rumah. Jadi, aku tidak risih membuka jilbab dan memamerkan rambutku di depan suami. Gini aja Mas, gimana kalau kita minta pendapat sama Mama? Mama pasti tahu dan paham rumah yang cocok untuk kita. Mas Raffi diam sejenak. Kemudian ia menganggukkan kepala tanda setuju. Kita pun tak lagi memilih, cukup diam dan menunggu Mama pulang. Tapi Rah, kalau nanti Mama malah gak bolehin kita pergi dari sini, gimana? Aku bangun, duduk bersila di atas sofa dengan tatapan lurus pada suamiku. Iya ya Mas, selama ini kan Mama udah deket banget sama aku, sama kamu. Terus kalau mereka tidak mau jauh dari kita, gimana? Ujarku menekuk wajah. Jujur, aku ingin hidup mandiri, menjalankan rumah tangga dengan caraku sendiri. Memang selama ini pun Mama tidak pernah mengatur kita, tidak pernah menyuruh kita mengikuti cara mereka. Mama dan Papa pun membebaskan kita melakukan apapun di rumah ini. Tidak pernah membatasi ruang gerak aku dan Mas Raffi. Namun sebagai anak, tentunya Mas Raffi pun menginginkan dirinya seperti kakak-kakaknya yang lain. Hidup terpisah dari orang tua dan menjadi kepala keluarga yang seutuhnya. Jangan dipikirkan, kita lihat nanti saja. Mudah-mudahan Mama punya solusi untuk kita. Oke, ujar Mas Raffi kembali mencubit pipiku gemas. Aku mengangguk, mengambil toples berisikan keripik kentang lalu memakannya. Minta, Mas Raffi mengadakan tangan padaku. Abis, kataku dengan mulut penuh. Ya Allah, jahat banget sama suaminya, ujarnya terkekeh membuatku ikut tersenyum. Beli yuk, kataku dengan wajah penuh harap. Aku ingin keluar rumah dan membeli cemilan. Bisa jadi jalanku untuk melihat kepadatan ibu kota. Mas Raffi belum menjawab. Ia berpikir sejenak sampai akhirnya menganggukkan kepala. Tentu saja, anggukannya itu membuatku kegirangan. Dengan langkah lebar, aku segera masuk ke kamar, memakai jilbab,
lalu mengambil tas selempang dan sepatu yang kemarin baru aku beli. Semangat bener, Tuan Putri. Iya dong, mau jalan-jalan kan? Beli cemilan doang, sambil jalan-jalan juga, rengekku. Seperti anak kecil, iya jalan-jalan. Yeay, seruku, seraya memeluk Mas Raffi yang tengah berjalan keluar. Hari ini, Mas Raffi memang tidak bekerja. Ia akan berada bersamaku seharian ini. Katanya, dia ingin menebus waktu beberapa hari ke belakang yang selalu pulang malam. Beberapa saat perjalanan, aku dan Mas Raffi sampai di minimarket. Aku turun dari mobil bersama Mas Raffi yang sudah siap dengan topi hitam serta maskernya. Aku boleh beli apa aja, tanyaku, setelah kita berada di dalam minimarket. Apa saja yang kamu mau dan yang kamu butuhkan. Aku mengangguk paham dan mulai mengambil beberapa makanan ringan. Tidak lupa, minuman kaleng kesukaan Mas Raffi pun aku ambil dan aku masukkan ke dalam keranjang. Kok beli itu? Tanya Mas Raffi saat aku mengambil 2 bungkus pembalut. Untuk persediaan, Mas. Oh, aku kira sekarang kamu lagi datang bulan, ujarnya menggaruk tengkuk leher. Aku hanya menggeleng, seraya tersenyum. Wajah panik Mas Raffi saat aku mengambil barang pribadiku sangat lucu. Dia seperti takut jika tamu bulananku akan datang. Rah, bisa belanja sendiri. Ada telepon dari bengkel. Mas Raffi memperlihatkan ponselnya yang sedang berbunyi padaku. Aku mengangguk, kemudian mengambil alih keranjang yang tadi didorong Mas Raffi. Setelah Mas Raffi keluar, aku pun kembali memilih dan mengambil apa yang aku inginkan. Ini sangat menyenangkan. Aku bisa mengambil apapun yang aku mau tanpa harus menghitung dan menyesuaikan dengan isi kantongku. Dulu, jangankan ke minimarket, pergi ke grosir hanya untuk membeli kebutuhan dapur dan sumur. Itu pun tidak boleh lebih dari 100.000. Sekarang, alhamdulillah berkali-kali lipat. Aku menarik tanganku yang tidak sengaja bersentuhan dengan tangan orang lain saat akan mengambil tisu. Aku melirik ke arah samping dan terkejut saat seorang pria tersenyum padaku. Ambil saja, aku bisa ambil yang lain, ujarnya. Aku mengangguk dan mengambil tisu dengan kemasan warna oranye dan hijau. Kok sendiri, suamimu? Ada di luar, jawabku. Dia Arga yang kebetulan sedang belanja kebutuhan bulanannya. Terlihat dari keranjang yang dia bawa sudah hampir penuh dengan berbagai macam kebutuhan dapur serta makanan ringan. Kenapa tidak ikut masuk? Tanyanya lagi. Tadi ada yang menelepon, jadi dia keluar untuk mengangkatnya. Memangnya di sini ada larangan tidak boleh menerima panggilan telepon? Sepertinya tidak. Arga melihat ke sana kemari mencari pengumuman itu. Memang tidak ada. Mas Raffi selalu menghargai orang lain di setiap tindakannya. Dia tidak ingin orang lain terganggu karena suaranya yang mungkin tidak enak didengar. Begitu jawaban yang aku dapat saat aku tanyakan padanya. Privasi, kataku meninggalkan Arga. Aku tidak ingin terjebak dalam suasana yang tidak mengenakan. Lebih baik aku menghindar daripada nanti dilihat Mas Raffi. Tidak ada privasi antara suami dan istri. Hati-hati, nanti dia menyembunyikan sesuatu darimu. Aku yang hendak mengambil sampo mengurungkan niat saat lagi-lagi Arga datang dan berkata yang membuatku tidak nyaman. Aku melihat ke arahnya, seraya memegang keranjang dengan sedikit erat. Maksud kamu apa? Tanyaku dengan wajah yang sudah tidak setenang tadi. Hei, kenapa tegang seperti itu? Aku hanya bicara biasa saja, hanya memberitahu agar kamu tidak polos-polos banget. Rah, orang dari kampung seperti kamu
mudah untuk ditipu. Jadi, belajarlah jadi orang kota dan lebih waspada. Tidak mudah percaya, sekalipun suamimu sendiri. Ahem. Suara teman dari belakang membuatku menutup mulut kembali. Mas Raffi, dia sudah berdiri dengan bersedekap dada. Matanya begitu tajam melihat ke arahku. Jantungku berdetak lebih kencang, takut jika dia akan salah paham. Mas, sudah belanjanya? Mas Raffi memotong ucapanku. Aku mengangguk lemah. Sedangkan Arga, dia hanya melihatku dan Mas Raffi dengan wajah datar. Tidak ada rasa takut jika suamiku salah paham atau akan marah. Dia lebih santai dan terkesan tidak peduli. Kita ke sana sebentar. Kita beli es krim, ucap Mas Raffi menarik tanganku. Jangan terlalu banyak beli es krim. Raya suka batuk-batuk kalau terlalu sering makan es krim. Dia termasuk orang yang alergi dingin. Ucapan Arga membuat langkah kami terhenti. Mas Raffi balik badan menatap pria itu dengan menyalang. Aku memegangi tangannya. Tidak ingin dia ribut di tempat ini. Kau dokter kan? Punya gelar? Jangan sampai attitude Anda menghancurkan karir Anda, Pak Dokter. Setelah mengatakan itu, Mas Raffi menarik tanganku, seraya sebelah tangan mendorong keranjang yang hampir penuh. Kami berjalan ke arah kasir dan ikut mengantri di sana. Masuk duluan ke mobil, ujar Mas Raffi memberikan kunci mobilnya padaku. Aku tidak berani membantah, mengambil kunci itu dan langsung keluar dari minimarket. Setelah sampai di parkiran, aku mencari mobil Mas Raffi dan langsung masuk ke dalam sana. Di dalam mobil, hatiku tidak tenang. Aku takut jika Mas Raffi akan berkelahi dengan Arga, atau Mas Raffi akan mendiamkanku karena melihatku dengan mantan kekasihku itu. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya aku melihat suamiku keluar dari dalam minimarket. Ia berjalan dengan menenteng beberapa kantong belanjaan. Sorry lama, ujarnya seraya membuka pintu. Aku hanya tersenyum seraya membantu Mas Raffi mengambil dan menyimpan barang belanjaan kami. Tidak ada percakapan selama perjalanan. Rencana awal akan pergi jalan-jalan, malah harus pulang lebih awal karena suasana hati Mas Raffi yang sudah tidak sebaik saat berangkat. Aku pun tidak berani menegur duluan, membiarkan dia dalam kebisuan. Mas, kamu marah ya sama aku? Tanyaku saat kita sudah di rumah, tepatnya di kamar. Tidak, Rah. Aku hanya sedikit kesal pada Arga. Dia berucap seolah-olah aku ini tidak tahu apa-apa tentang kamu. Tapi kamu diemin aku terus dari tadi. Itu artinya kamu marah sama aku, ujarku lagi seraya menekuk wajah. Aku memilih ujung jilbab hingga semakin kusut. Mas Raffi menyimpan ponsel dan beralih melihatku. Ku buat wajah semenyedihkan mungkin agar Mas Raffi luluh dan mau bicara lagi padaku. Dan benar saja, setelah beberapa detik diam, Mas Raffi menarik tubuhku lalu dipeluknya, mengusap kepalaku dengan pelan seraya membisikkan sesuatu. Aku tidak bisa marah padamu, Rah. Kalaupun iya, itu hanya bertahan sebentar. Aku membalas pelukannya, menenggelamkan wajahku di dadanya. Oh iya Mas, mana es krimnya? Tanyaku mengurai pelukan. Aku gak beli. Loh kok? Mas, gimana sih? Katanya tadi mau beli es krim, ujarku merajuk. Mas Raffi menggaruk alisnya yang menghitam. Kata dokter tadi, jadi Mas lebih mendengarkan dia dibandingkan kebahagiaan aku. Kamu mah tega Mas, aku nungguin dari tadi juga. Aku berdiri dan pergi meninggalkan Mas Raffi yang masih diam di tempatnya. Aku keluar dari kamar, berjalan ke arah kolam ikan dengan hati yang dongkol.
Aku duduk dengan tangan memainkan air, melihat ikan-ikan yang berenang ke sana kemari seperti penari di tengah pesta. Begitu lincah. Mbak Raya dipanggil Mas Raffi di depan. Bik Marni datang membuatku mengalihkan pandangan. Suruh saja dia yang kesini. Aku lagi malas, ucapku kembali melihat ikan. Tapi Mas Raffinya di luar. Katanya ada paket untuk Mbak Raya. Paket, kataku. Seraya mengerutkan kening. Bik Marni mengangguk. Meskipun hatiku bertanya-tanya tentang apa dan siapa yang mengirimkan paket itu, tapi aku tetap berjalan menuju pintu utama. Mas Raffi sedang ada di rumah. Sedari tadi dia pun ada bersamaku. Tidak mungkin jika Mas Raffi akan memberikan hadiah untukku. Tapi kalau bukan Mas Raffi, lalu siapa? Di mana Mas Raffi? Tanyaku pada Bibi yang sedari tadi mengekor. Sekarang aku sudah berada di pintu utama, tapi suamiku tidak ada di tempat. Di luar, Mbak. Maksud Bibi di luar pagar, tanyaku lagi, dan kali ini Bibi mengangguk. Aku keluar dari rumah, lalu berjalan ke arah pintu gerbang yang sudah terbuka. Aku membulatkan mata, mulutku menganga, melihat Mas Raffi yang tengah berdiri di samping mobil yang di bagian sampingnya bertuliskan tulisan yang sangat besar. Hadiah es krim untuk Raya. Sedangkan pria yang kuyakin adalah dalang dari datangnya es krim truk itu hanya tersenyum seraya bersidekap dada. Punggungnya menempel pada bumper truk dengan mata yang tak lepas dariku. Rasanya aku ingin memeluknya, tapi aku bingung memeluk es krim truk atau memeluk suamiku. Mas, kamu yang undang mereka, tanyaku setelah sampai di depan Mas Raffi. Sungguh tidak pernah terpikir olehku jika Mas Raffi akan melakukan hal ini. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya bisa bengong melihat mobil bergambar bermacam es krim dan suamiku bergantian. Ya, untukmu. Jangan merajuk lagi, oke? Aku menghampirinya lebih dekat mobil itu, yang sekarang bagian sampingnya sudah terbuka. Tanpa menunggu nanti lagi, aku langsung meminta mereka untuk memberikanku es krim rasa coklat. Enak, tanya Mas Raffi saat aku menikmati makanan dingin itu. Aku hanya mengangguk tanpa bicara. Makannya di dalam yuk, di sini tidak ada tempat duduk. Tapi mereka, tanyaku, menunjuk pemilik truk es krim dan temannya yang diam di dalam mobil. Mereka harus bekerja. Tuh, aku melihat ke arah yang ditunjuk suamiku. Ternyata banyak sekali orang-orang yang datang untuk menikmati kesempatan langka ini. Makan es krim gratis yang dibayar khusus oleh suamiku. Saat aku dan Mas Raffi serta Bibi sedang menikmati es krim, kulihat wanita yang tadi pagi pulang kini datang kembali. Entah untuk apa tujuannya, tapi terlihat tidak suka melihatku dan Mas Raffi tengah duduk bersama. Kamu kok kesini lagi? Mau apa? Tanyaku pada Malika. Ih, Vi, istrimu ini seperti tuan rumah saja. Sok ngatur. Aku kesini untuk mengambil barangku yang ketinggalan, bukan untuk minta makan, ujarnya sewot. Kemudian Malika pergi ke dalam rumah tanpa permisi. Setelah Malika masuk, aku pun masuk ke dalam rumah dengan alasan untuk mengambil ponsel yang ada di dalam kamar. Namun saat akan naik tangga, aku melihat Malika yang tengah bertelepon di kamar tamu. Aku yang penasaran langsung menghampiri dia dengan cara diam-diam. Untungnya pintu kamar terbuka dan memudahkan aku untuk mendengarkan dia. Lu itu gimana sih? Katanya yakin banget kalau mereka akan bertengkar. Nyatanya apa? Mereka masih kompak dan romantis. Tidak terlihat mereka berselisih paham. Nyatanya mereka baik-baik saja, ujar Malika lagi. Otakku berpikir keras mendengar ucapan Malika. Apakah yang dia bicarakan adalah aku dan Mas Raffi? Kalau iya, lalu siapa orang di balik telepon itu?
Aku meninggalkan kamar tamu dan pergi ke kamarku setelah ada pergerakan dari Malika. Saat aku sudah berada di atas, kulihat Malika berjalan keluar seraya memasukkan sesuatu ke dalam tasnya. Mungkin barangnya yang ketinggalan saat menginap. Bersambung.